Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan literatur review kami yang berjudul Strategi Kesehatan Masyarakat untuk Mitigasi Penyakit Parasit yang ditularkan melalui air di komunitas berpenghasilan rendah. Ubur-ubur ikan tomat, selamat menyimak teman-teman hebat. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan konteks masalah mengenai penyakit parasit yang ditularkan melalui air dan masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat, terutama di komunitas berpenghasilan rendah. Menurut WHO, di tahun 2024, terdapat sekitar 1,7 miliar kasus diare setiap tahun yang disebabkan oleh patogen berbasis air, dan sebagian besar terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kondisi ini diperburuk dengan adanya keterbatasan akses air bersih dan kebersihan yang kurang optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa infeksi parasit usus itu masih sangat endemik di wilayah dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Misalnya, di studi Nepal itu ada keterkaitan yang erat antara sanitasi dan pola perilaku masyarakat. Faktor sosial ekonomi seperti pendidikan rendah, pendapatan keluarga, dan kebiasaan higienitas juga terbukti mempengaruhi risiko infeksi. Hal ini tuh mendekatkan bahwa kemiskinan, kebijakan air, terus minimnya pendanaan itu masih menjadi akar persoalan. Meskipun sudah banyak intervensi yang dilakukan, sebagian besar itu masih berfokus pada pendekatan medis seperti pemberian obat. Nah, ini tuh menjadi tantangan di banyak program ya, karena banyak program itu tidak berkelanjutan karena kurangnya partisipasi masyarakat terkait koordinasi dan keterbatasan dana. Oleh karena itu, mitigasi penyakit parasit membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, tidak hanya dari sisi medisnya saja, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, berdasarkan hal tersebut, tujuan dari literatur review ini itu mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi intervensi, mengevaluasi efektivitas program berbasis komunitas, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengendalian penyakit parasit secara berkelanjutan. Selanjutnya ada strategi dalam menemukan literatur. Yang pertama yaitu merumuskan topik dan pertanyaan penelitian secara jelas dan spesifik. Selanjutnya adalah memilih database pada platform jurnal internasional yang tepat seperti Google Scholar atau Science Direct. Setelah itu, mengidentifikasi kata kunci atau kata sinonim yang relevan untuk memperluas cakupan pencarian. Hasil dari pencarian ini dapat disaring mulai dari judul dan abstrak untuk menilai relevansinya dengan topik yang kami inginkan. Selanjutnya yaitu literatur yang paling cocok akan dibaca lebih mendalam terutama bagian pendahuluan, metodologi, hasil, dan diskusi. Kemudian, literatur yang valid dan sudah dikumpulkan akan disimpan untuk diproses lebih lanjut dalam rangka analisis hasil penelitian. Selanjutnya adalah jenis literatur yang dibaca, yaitu publikasi ilmiah internasional terutama artikel penelitian primer, systematic review, dan laporan studi epidemiologis yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir yaitu 2020 hingga 2025 dengan fokus pencarian pada penyakit parasit yang ditularkan melalui air, khususnya di daerah dengan akses air bersih dan sanitasi yang terbatas. Baik, selanjutnya adalah problem statement atau tesis, yakni bahwasanya penyakit parasit yang ditularkan melalui air hingga saat ini masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat, terkhususnya di daerah dengan tingkat pendapatan yang rendah. Jenis penyakit dan infeksi cacing usus masih banyak sekali ditemukan, terutama pada anak-anak di wilayah dengan keterbatasan air bersih dan sanitasi yang buruk. Permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis dari patogennya saja, akan tetapi juga karena ketimpangan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum menjadi kebiasaan. Keterbatasan sarana untuk deteksi dan penanganan dini penyakit pun membuat situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Dari berbagai literatur yang telah kami telaah, terlihat bahwasanya upaya penanggulangan penyakit parasit air tidak bisa hanya berfokus pada aspek medis atau teknologi pengolahan air saja. Misalnya, penggunaan teknologi filtrasi dan disinfeksi memang terbukti dapat menurunkan kontaminasi mikroba dalam air, akan tetapi efektivitas jangka panjangnya bergantung pada adopsi sosial, pemeliharaan alat, serta dukungan kebijakan publik yang konsisten. Tanpa perubahan perilaku masyarakat dan dukungan lintas sektor, hasilnya sering tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, tesis utama dari kajian kami menekankan bahwasanya pengendalian penyakit parasit yang ditularkan melalui air memerlukan strategi kesehatan masyarakat yang terintegrasi, multisektoral, dan berkelanjutan. Pendekatan WASH atau Water, Sanitation, dan Hygiene menjadi kunci utama di sini. Melalui penyediaan air minum yang aman, sanitasi yang layak, edukasi perilaku higienis, serta praktik penyimpanan air yang benar di tingkat rumah tangga, maka resiko penularan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, keberhasilan program juga sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan investasi infrastruktur yang mana melibatkan kolaborasi antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor pendidikan atau keagamaan di tingkat komunitas. Dengan pendekatan yang bersifat kolaboratif dan kontekstual ini diharapkan strategi mitigasi tidak hanya mampu menurunkan angka kejadian penyakit saja, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin menjadi
keberlanjutan. Jadi secara ringkasnya bahwasanya inti dari permasalahan yang kami bahas adalah bagaimana menciptakan model mitigasi penyakit parasit berbasis air yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga dapat diterapkan secara sosial dan ekonomi di komunitas berpenghasilan rendah. Ini adalah konsep-konsep kunci. Menurut 10 literatur yang sudah diberikan, menunjukkan adanya hubungan kuat antara status sosial dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, tingkat pendapatan rumah tangga, dan tingkat pendidikan terbukti memengaruhi akses terhadap fasilitas air. Studi di penjara Ghana sebagai contoh menemukan bahwa kepatuhan standar WASH yang rendah di fasilitasi tersebut berkorelasi langsung dengan tingginya prevalensi infeksi parasit usus di antara narapidana. Demikian pula di komunitas miskin kota Filipina, kondisi WASH yang buruk terkait erat dengan disparitas sosial ekonomi dan kepadatan penduduk. Mitigasi yang efektif memerlukan strategi multifaset yang berfokus pada infrastruktur dan intervensi komunitas. Investasi infrastruktur adalah pilar utama. Penelitian di Brazil menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur air minum, sanitasi, secara efektif mengurangi diseminasi penyakit yang ditularkan melalui air, termasuk skitosomiasis. Rekomendasi kebijakan di Karachi, Pakistan juga menyerukan investasi prioritas pada infrastruktur air, serta program jaring pengaman sosial untuk mengatasi kesenjangan akses. Selain infrastruktur, intervensi langsung di tingkat komunitas sangat krusial. Studi di Sudan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat menggabungkan edukasi kesehatan dan kemoterapi massal atau praziquantel untuk skitosomiasis berhasil menurunkan prevalensi secara drastis dari 55,7% menjadi 3,8%. Intervensi lain yang terbukti efektif menjaga promosi kebersihan, pengolahan air rumah tangga, dan penyimpanan air yang aman. Keberhasilan intervensi ini juga bergantung pada faktor perilaku. Memahami persepsi risiko masyarakat terhadap penyakit parasit adalah penting, karena pengetahuan yang lebih baik terbukti berkorelasi yang positif dengan praktik kebersihan pribadi yang lebih baik. Berdasarkan hasil telaah terhadap 10 artikel yang telah kami kumpulkan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian itu menyoroti urgensi pengendalian penyakit yang ditularkan melalui air, terutama di negara yang berkembang. Hal ini sangat dipengaruhi karena kesenjangan sosial ekonomi, terus juga adanya kesenjangan akses air bersih, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tuh sama seperti yang dikatakan oleh Ferreira et al. Di tahun 2021 yang menegaskan bahwa untuk negara seperti Brasil, investasi yang efisien dalam infrastruktur WASH sangat penting untuk menekankan resiko penyakit berbasis air. Nah, hal ini tuh didukung juga di penelitian yang ada di Sudan, yang menemukan bahwa perubahan perilaku dan pemberdayaan lokal dapat menjadi strategi efektif terutama pada wilayah yang rentan. Dari perspektif perilaku masyarakat, studi di Filipina menunjukkan bahwa persepsi risiko masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan oleh air ini itu semakin tinggi kesadaran akan risiko, semakin baik pula perilaku kebersihan yang diterapkan. Secara keseluruhan, bukti dari berbagai lokasi rentan seperti daerah Laos, Sudan, Filipina, dan Brazil itu menunjukkan bahwa pendekatan terpadu sangat dibutuhkan. Pendekatan ini mencakup upaya struktural seperti peningkatan investasi WASH, serta upaya sosial seperti edukasi kesehatan, program perubahan perilaku, dan intervensi berbasis komunitas. Kombinasi kedua jenis ini merupakan bukti yang kuat, bukti yang terbukti lebih efektif dalam mengurangi beban penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang terkontaminasi. Desain penelitian literatur. Kajian terhadap 10 literatur menunjukkan beragam desain penelitian dalam isu akibat air dan sanitasi lingkungan. Titik pendekatan terbagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan pada literatur 1 dan 7, yaitu tinjauan naratif, serta literatur laporan 9, yaitu tinjauan sistematis dengan sintetis naratif. Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif tampak pada literatur 2, yaitu analisis data sekunder networking data. Literatur 3, pre-post intervention, literatur 4, 5, dan 10, cross-sectional, dan literatur 6, yaitu eksperimental, komparatif lapangan, dan laboratorium. Selanjutnya adalah penyajian dan interpretasi data. Dari literatur yang kami analisis, secara umum mayoritas artikel menggunakan data hasil survei lapangan dan uji laboratorium untuk menggambarkan kondisi infeksi parasit yang ditularkan melalui air, sekaligus untuk menilai efektivitas intervensi yang dilakukan. Data yang diperoleh biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan analisis statistik seperti analisis regresi yang digunakan untuk menilai hubungan antara berbagai faktor resiko, misalnya kondisi WASH, lalu tingkat pendidikan, dan kepadatan rumah tangga. Dari hasil studi-studi tersebut menunjukkan bahwasanya faktor-faktor sosial dan lingkungan memiliki peran besar dalam menentukan tingkat risiko infeksi parasit. Selain itu, beberapa artikel juga menyoroti bahwasanya efektivitas teknologi pengolahan air, terutama metode filtrasi membran dan ultrafiltrasi yang terbukti mampu untuk menurunkan jumlah patogen secara signifikan.
Namun, metode disinfeksi menggunakan klorin masih memiliki keterbatasan, terutama karena tidak cukup efektif untuk membunuh oosit dari parasit tertentu seperti Cryptosporidium. Dari hasil-hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kombinasi antara intervensi teknologi perbaikan perilaku dan peningkatan akses WASH itu sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam mitigasi penyakit parasit air. Selanjutnya adalah inkonsistensi literatur. Inkonsistensi dalam literatur mengenai penyakit parasit air dan sanitasi menunjukkan adanya perbedaan dari hasil temuan, yaitu beberapa penelitian menyatakan bahwa kualitas air bersih dan fasilitas sanitasi ini berperan penting dalam mencegah infeksi parasit. Tetapi pada penelitian lain menemukan bahwa tidak adanya hubungan signifikan antara ketersediaan air bersih atau sanitasi dengan kejadian infeksi parasit usus di beberapa komunitas, yang mungkin juga dipengaruhi oleh praktik kebersihan atau faktor sosial ekonominya. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan keberhasilan jangka pendek, tapi gagal mempertahankan hasil karena kurangnya keberlanjutan program dan dukungan dari berbagai lintas sektor. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sanitasi saja itu tidak cukup tanpa adanya dukungan edukasi dan intervensi perilaku untuk mengurangi risiko penyakit parasit secara efektif. Selanjutnya adalah aspek pengujian lebih lanjut. Ada penelitian selanjutnya harus mengatasi beberapa kesenjangan bukti yang signifikan. Banyak studi yang ada bersifat cross-sectional, yang hanya menunjukkan asosiasi. Oleh karena itu, studi longitudinal sangat diperlukan untuk menilai dampak kausal dan efektivitas jangka panjang dari intervensi kesehatan masyarakat. Selain itu, bukti yang ada seringkali terbatas cakupannya. Contoh, hanya berfokus pada siswa laki-laki di suatu sekolah atau di lingkungan penjara. Tinjauan sistematis juga menyoroti kurangnya data intervensi untuk penyakit diare, spesifiknya seperti disenteri, giardiasis, atau salmonellosis di negara-negara yang berpenghasilan rendah. Penelitian di masa depan harus menilai dampak program pengendalian terpadu yang tidak hanya intervensi tunggal, serta mengatasi kebutuhan mendesak akan alat diagnostik yang lebih baik dan pemantauan resistensi obat. Terakhir, untuk melengkapi data kuantitatif, diperlukan studi kualitatif pula untuk memahami pengalaman langsung dan persepsi risiko masyarakat. Penyakit parasit yang ditularkan melalui air tetap menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang kompleks dan multidimensional, terutama di komunitas berpenghasilan rendah. Berdasarkan hasil telaah literatur review yang kami dapatkan, penyebab utama tingginya prevalensi penyakit ini itu tidak hanya terletak pada paparan biologis terhadap patogen air, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan perilaku yang saling berkaitan. Upaya mitigasi yang efektif itu membutuhkan pendekatan kesehatan masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi, bukan hanya sekedar intervensi medis atau teknologi tunggal. Jadi butuh kerjasama di lintas sektor. Strategi kesehatan masyarakat yang paling efektif adalah pendekatan berbasis WASH yang kepanjangannya Water, Sanitation, and Hygiene, yang dipadukan dengan intervensi edukatif dan pemberdayaan komunitas, peningkatan akses terhadap air bersih, perbaikan sistem sanitasi, promosi perilaku higienis, serta penerapan teknologi pengolahan air sederhana di tingkat rumah tangga terbukti dapat menurunkan risiko infeksi parasit secara signifikan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, terus dukungan kebijakan publik, dan investasi berkelanjutan dari pemerintah serta lembaga non-pemerintah menjadi kunci keberhasilan program mitigasi jangka panjang. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan keberlanjutan intervensi di lapangan, terutama karena keterbatasan pendanaan, koordinasi lintas sektor, dan minimnya evaluasi jangka panjang. Oleh sebab itu, pengendalian penyakit parasit yang ditularkan melalui air di komunitas berpenghasilan rendah itu harus diarahkan pada pendekatan multisektoral yang kontekstual, yang menggabungkan aspek teknis, sosial, dan kebijakan secara harmonis untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan merata. Baik, sebelum menutup presentasi kami izin pantun terlebih dahulu. Sarapan pagi dengan ayam bumbu, minumnya sama segarnya susu. Sekian dari kelompok 10, terima kasih telah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.